Halo pemirsa di mana saja berada di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai luar negeri. Semua pemirsa yang melihat postingan video ini, penyebab Indonesia hancur dan penyebab Indonesia menjadi semua krisis, baik di hukum ekonomi maupun akhlak maupun kepemimpinan maupun negara hancur dari Orde Baru, dari Orde Lama sampai Orde Baru karena tidak mempraktekkan Pancasila itu dengan benar. Sedangkan jelas pelajaran di sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi bahwa teori dan praktek itu adalah berbeda. Ternyata dipraktekkan Pancasila itu adalah teori semua. Kalau kita belajar dari pelajaran sejarah, sejak berdirinya Pancasila adalah untuk membuat dasar negara Indonesia. Dasar artinya pondasi seperti gedung, rumah, apartemen, atau pondasi untuk jembatan menuju Indonesia Raya seperti lagu yang dikumandangkan oleh W.R. Supratman. Ternyata pemimpin pemerintah tidak memperhatikan atau tidak mau mempraktekkan Pancasila dengan benar. Yang dipraktekkan selama ini adalah teori seperti Pancasila, sila 1 sampai dengan kelima. Kalau Pancasila dipraktekkan dari 1 sampai 5, pasti negara ini akan hancur. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Agama yang mengatakan benar seperti Muslim misalnya, mereka akan berargumentasi bahwa agama Islam adalah agama samawi, agama yang benar. Agama adalah firman Tuhan langsung turun dari langit dan dibawa oleh Rasulullah dan dibawa oleh para sahabat Nabi sampai ke para alim ulama. Apabila ini didengar oleh agama-agama lain, pasti mereka akan tersinggung dan pasti mereka akan mengatakan bahwa agama mereka juga adalah benar dan agama mereka juga adalah berasal dari Tuhan. Kalau ini terjadi terus-menerus, pasti tidak akan adanya persatuan, pasti akan adanya perpecahan, pasti akan adanya permapaatan seperti politik identitas, seperti ras, seperti rasis, dan seperti mengadu domba dan mempecah belah masyarakat karena semua mengandalkan egonya. Inilah kalau berbicara tentang teori dari Pancasila. Turun sila kedua, tidak mungkin ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau tidak bisa bersatu, sudah awalnya ego dan mengatakan benar masing-masing, jangan harap persatuan itu akan terjadi dan jangan berharap bahwa keadilan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak akan terjadi. Sila ketiga persatuan Indonesia pun itu pun tidak akan terjadi kalau berdasarkan ego. Apalagi kalau sampai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana mau cari pemimpin, bagaimana mau musyawarah, bagaimana untuk mufakat kalau dari awal saja sudah mengatakan egonya masing-masing, mengatakan mau benar sendiri, mau hebat sendiri, mau pintar sendiri, mau menjadikan pemikiran adalah pemikiran yang paling aktual, tajam dan terpercaya. Apalagi sampai sila kelima untuk mencapai keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, itu adalah hanya omon-omon, tidak akan terjadi. Karena belajar dari riset, belajar dari pengalaman, dulu Pancasila itu terjadi, ada yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi mereka bisa praktek dari Pancasila itu. Ada yang membaca Pancasila itu cuman gambar dalam cerita hikayat lama, seperti di Sumatera Barat. Pancasila nan pertama katanya adalah bintang pesagi limo. Pancasila nan kedua adalah rantai pengikat kudo. Pancasila yang ketiga adalah
pohon beringin berambut keribo, silanan keempat sapi gilo, silanan kelima padi pengenyang perut, kapas pembersih muka. Bagaimana ini kalau dipraktekkan dari 1 sampai 5, pasti juga tidak akan terjadi dengan benar. Kalau bintang pesagi 5 orang berangan-angan tinggi, terus kemudian berangan-angan tinggi, dia hanya menghayal, dia hanya supaya dapat keajaiban dari langit, hanya berdoa kepada Tuhan, tidak berusaha, perutnya lapar, bagaimana dia mau ibadah? Bagaimana dia mau mengatakan saya bisa menjadi manusia kemanusiaan yang adil dan beradab kalau perutnya lapar, berangan-angan tinggi, bercita-citanya muluk-muluk, tapi dia hanya belajar dan belajar kitab dan agama. Terus kemudian hanya berhayal untuk mencari kebenaran itu. Bagaimana dia mau bersatu Indonesia kalau hanya hayalan, kalau hanya angan-angan, kalau hanya impian? Bagaimana sila keempat mau naik, mau musyawarah dan mau pakat untuk mencari pemimpin yang baik dan perwakilannya, kalau hanya angan-angan dan omon-omon, hanya cita-cita yang kosong melompong? Apalagi sila kelima untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya supaya Pancasila itu benar? Kalau Pancasila itu benar, mau dia baca dengan gambar atau baca dengan tulisan, itu pasti benar kalau dipraktekkan dari bawah. Misalnya kita baca tadi, bahasanya dari Sumatera Barat dalam Hikayat Lama, bahasanya gambar aja yang dibaca. Padi pengenyang perut, kapas pembersih muka. Kalau dia punya padi, pasti dia akan kenyang. Dia punya kapas, pasti dia punya bisa tempat tidur, bisa pembersih muka. Bisa dia berpikir tenang. Bagaimana caranya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencari pemimpin yang baik, mencari pemimpin yang benar, mencari pemimpin yang jujur. Mereka bisa berhimpun, langsung bisa naik ketemu sapi gilo, dia akan lari kalau perutnya kenyang, mukanya cerah. Jadi ini gambaran, dia bisa misalnya lari dari sapi gilo, dia naik ke pohon beringin. Sapi tidak mungkin bisa mengejar orang naik ke pohon beringin karena orang itu punya tenaga dan dia sehat, cerah mukanya, dan orang itu akan ketemu lagi nanti rantai pengikat kudo. Rantai pengikat kudo itu dia ambil, dia ikatkan ke sapi gilo. Sapi gilo akan aman terikat, tidak ada yang mengganggu lagi. Dia naik lagi sila yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Karena perutnya kenyang, beringin berambut keribo tempat tadi dia berteduh, sapi gilo sudah terikat, ditambah lagi rantainya sudah aman untuk mengikat sapi. Dia mau ibadah, dengar lantunan dari setiap rumah ibadah, dia akan bisa beribadah dengan tenang. Dia bisa melakukan apapun dalam soal ibadah, karena mereka adalah semuanya sudah terpenuhi, baik dari padi pengenyang perut, baik dari sapi gilo bisa terhindarkan, baik pohon beringin yang bisa melindungi, baik rantai kudo yang bisa mengikat sapi gilo, baik yang kelima adalah bintang pesagi limo. Mereka tidak berangan-angan lagi, mereka tidak berandai-andai lagi bahwa kebenaran itu bisa dapat kalau dipraktekkan dengan benar, dengan usaha dan dengan semuanya bisa bekerja sama. Dapat pemimpin yang benar, dapat pohon beringin bisa berteduh seperti hukum, dapat pengikat kudo rantai untuk memberikan keamanan, kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hukum itu tegak dan berdiri karena diborgol oleh rantai. Itulah orang bisa beribadah dengan tenang, orang bisa memeluk kepercayaan dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Inilah kalau praktek Pancasila yang benar dan praktek Pancasila sesuai dengan dasar negara, negara akan menjadi jaya dan makmur. Bagaimana untuk mencapai itu? Yaitu tadi, praktekkan dari bawah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kalau masyarakat itu adil, merasa pertaniannya tidak diganggu, pertaniannya, pupuknya tidak sulit, petani itu tidak dizolimi, tanahnya tidak dirampas, mereka pasti bisa menghasilkan padi, sayur-sayuran, peternakan, dan mereka perutnya bisa kenyang, mereka bisa aman dan nyaman. Inilah yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisalah naik sila yang keempat adalah sila bagaimana cara mencari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi disinilah nanti akan terbentuk pemimpin yang benar, jujur dan adil dan amanah, baru menjadi persatuan Indonesia yang kokoh dan kuat karena pemimpin yang adil, benar dan amanah. Baru naik lagi sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan. Ini akan menjadi sila keberadaban. Jadi keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terwujud karena pemimpinnya benar, terus kemudian persatuannya kuat, terus perekonomiannya tumbuh dari bawah. Baru sila ke-1 naik terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Orang tidak mempersoalkan lagi agamanya apa, kepercayaannya apa, terus kemudian rumah ibadah seperti apa. Yang penting toleransi, kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan tumbuh dengan sendirinya. Demikianlah Headline News Indonesia untuk saat ini. Terima kasih. Yang penasaran, tidak paham atau tidak mengerti tentang praktek Pancasila, tidak mengerti masalah pemahaman Pancasila, bisa hubungi konten video ini 0877 27 12 3994. Ingat, yang tidak paham dan tidak mengerti dan tidak memahami Pancasila yang sebenarnya bisa telepon 0877 27 12 3994. Master Zairin siap memberikan. Tidak ada kata wani piro, tidak ada kata harus bayar. Demikian, terima kasih. Salam hormat untuk pemirsa seluruh di Indonesia. Inilah Headline News untuk Indonesia.